Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Khairul Ivanuddin. Saya mahasiswa P4 tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi UTS yang diberikan. Baik, saya akan share screen. Untuk di sini yang pertama ada soal bagaimana pendapat Anda terkait penggunaan produk plastik yang semakin meningkat saat ini. Menurut saya, produk dengan bahan plastik memiliki dampak buruk bagi lingkungan kita, karena plastik tidak mudah terurai dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Plastik mempunyai dampak yang sangat buruk bagi lingkungan kita, ya karena dapat mencemari lingkungan baik darat maupun perairan. Jadi menurut saya, plastik yang terlalu banyak bisa menyebabkan lingkungan yang rusak. Terus di sini ada gambar produk saya dan data dari produk saya. Saya menggunakan material dan warna material PP atau polipropilen dan warna kuning. Dan shrinkage faktornya 0,5%. Dan untuk produk dimensinya 450 mm dikali 250 mm. Dan standar thickness-nya 10 mm. Dan di sini resin pressure-nya 300 kg per cm kuadrat dan produk weight-nya 12 gram. Untuk soal yang nomor 2 yaitu jelaskan dengan produk yang Anda miliki terkait estimasi proses cetak injeksi. Untuk yang pertama ada tahap proses pengisian atau filling, yaitu pada proses ini material leleh dari barrel didorong masuk ke dalam cetakan mold. Pada tahap ini saya memperkirakan waktu yang dibutuhkan yaitu 3 detik. Terus tahap kedua yaitu proses packing. Proses ini yaitu pengemakan material leleh ke dalam rongga cetakan. Pada umumnya terjadi penambahan material atau saat proses ini dikarenakan adanya volumetric shrinkage yang bervariasi tergantung sifat material dan geometri produk. Pada proses packing ini saya memperkirakan waktu yang dibutuhkan yaitu sekitar 6 detik. Dan untuk tahap yang ketiga yaitu cooling, merupakan proses pendinginan pada produk yang telah memenuhi rongga cetakan. Perubahan yang terjadi yaitu mulai dari resin menjadi solid part. Jadi pada proses cooling ini, proses dari material yang dulunya cair itu menjadi solid sesuai bentuk yang ada pada cetakan mold. Untuk di sini waktu yang diperlukan saya memperkirakan 15 detik. Untuk tahap yang keempat yaitu ada proses plastication. Dan pada proses plastication ini merupakan perubahan material palet menjadi atau biji plastik leleh dikarenakan konduksi panas dari heated barrel, internal viscous heating, dan putaran internal screw. Proses yang dibutuhkan ini saya memperkirakan 9 detik. Untuk yang kelima yaitu proses mold open. Pada proses ini yaitu melepas himpitan pada cetakan mold atau clamp release, yaitu dengan mengembalikan tekanan normal pada sistem hidrolik yang bekerja untuk menghimpit cetakan. Jadi proses mold open yaitu membuka cetakan dengan secara hidrolik. Waktu yang dibutuhkan di sini saya memperkirakan 3 detik. Dan untuk tahap selanjutnya itu tahap proses ejection. Merupakan proses pelepasan dari produk cetakan. Yang idealnya produk menempel bagian core. Jadi perlu di-eject
Waktu di sini saya memperkirakan sekitar 4 detik. Untuk selanjutnya yaitu proses mold closing atau penutupan core dan cavity. Setelah itu dilanjutkan dengan pengaturan ulang parameter yang ada pada mold tersebut. Saya di sini memperkirakan waktu sekitar 6 detik. Dan selanjutnya ada soal ketiga yaitu jelaskan proses pengembangan produk plastik yang Anda miliki dengan referensi proses pengembangan produk plastik berikut. Di sini yang pertama yaitu ada product definition. Yang pertama ada market analysis. Saya memilih produk ini karena melihat dari kebutuhan pasar dan adanya pada pandemi COVID ini banyak orang-orang bekerja di rumah. Dan maka dari itu bisa terjadi kegiatan mencuci kayak membutuhkan produk ini. Jadi saya memanfaatkan peluang ini. Terus selanjutnya ada tim assembly. Konsep ini desainnya yang berupa dimensi 450 mm dikali 250 mm. Dan untuk produksi estimasi ini sekitar 150.000 unit dengan material polipropilen atau PP. Dan selanjutnya ada konsep development, yaitu isinya ada sketsa sama prototipe. Di sini saya menggunakan Inventor 2018. Dan di sini ada gambar produk setelah saya mendesain dengan Inventor. Yang keempat ada sales forecasting. Untuk harga di sini saya motok harga per produknya yaitu Rp4.000. Dan budgeting di budgeting sini saya ada biaya operator Rp200.000, terus biaya produksi material. Biaya produksi material ini PP per kilo polipropilennya per kilogramnya ada Rp20.000. Dan selanjutnya ada harga material per hari. Sekitar dihitung 109.964. Dan selanjutnya biaya operasional mesin PI per jam, yaitu sekitar Rp125.000. Dan selanjutnya ada biaya operasional mesin PI sehari, yaitu Rp Rp875.000. Setelah semua ini dilalui, lalu akan membuat approval atau memberikan data produk untuk proses selanjutnya. Untuk proses selanjutnya yaitu produk desain. Produk desain ini terdiri dari approval, yaitu yang tadi melanjutkan apabila sudah disetujui dan budget sudah teralokasikan. Yang kedua ada design for assembly. Pada design for assembly ini produk merupakan produk single, maka tidak perlu mendesainnya untuk assembly karena produk yang saya buat ini single, jadi tidak perlu dibuat desain untuk assembly-nya. Yang ketiga ada detailed design, performance analysis, rapid prototyping, dan preliminary testing, yaitu isinya itu penentuan material polipropilen, terus ada bentuk geometrisnya sama yang tadi dengan gambar yang sudah saya desain melalui Inventor. Terus suppliernya dari Shenzhen, Cina. Dan biayanya saya 68 jutaan. Terus yang selanjutnya ada design for manufacturing. Pada design for manufacturing ini isinya adalah identifikasi masalah yang berpotensi menghambat produk. Seperti saya di sini mengisi terjadinya gelembung pada produk karena ada udara yang masuk di dalam produk tersebut. Jadi saya mengidentifikasi apabila ada gelembung yang masuk
pada produk tersebut. Terus yang ketiga adalah business and production development. Di business development ini pengembangan bisnis ini diperlukan karena untuk menentukan supply chain dan pesanan atau order awal sehingga mendukung launching produk pada produk ini. Terus yang kedua adalah tooling fabrication. Dengan tooling fabrication ini saya bisa mendesainnya dengan CAD atau terus kemudian membuat program melalui CAM, kemudian dilanjutkan pembuatan mold pada mesin-mesin CNC atau mesin EDM. Terus selanjutnya ada production planning. Production planning ini diperlukan karena membuat rencana pembuatan secara keseluruhan dan biaya penganggarannya juga dicantumin dan mesin apa aja yang diperlukan juga. Terus alpha test. Untuk alpha test ini isinya adalah pada saat mold sudah jadi pada alpha test ini jadi mold untuk pertama kalinya menjalankan untuk mencetak suatu produk ini untuk pertama kalinya dan dapat mengambil data yang diperoleh apabila produk yang dihasilkan oleh mold ini kurang dan dapat diperbaiki untuk selanjutnya. Terus quality and training plans. Secara bersamaan ini sama kayak tesnya terhadap alpha test karena pada saat pengetesannya ini secara langsung bisa dilihat untuk pengembangannya detail rencana dan prosedur pemeriksaan kualitas dan SOP. Terus yang selanjutnya adalah approval. Jadi setelah semua ini bisa diterima, jadi kita melakukan approval terhadap pengujian yang pengecekan kualitas. Maka untuk selanjutnya bisa ke tahap selanjutnya. Yang keempat ada ramp up and launch. Untuk pada ramp up and launch ini, yang itu terdiri dari pilot production. Pada pilot production ini, proses produksi pilot production digunakan untuk memproduksi produk dalam jumlah terbatas. Digunakan untuk sampling dan uji coba produk. Terus yang kedua ada beta install dan tes. Produk beta adalah yang diproduksi digunakan untuk departemen pemasaran, tenaga penjualan, dan pelanggan utama untuk memastikan produk dapat diterima. Terus yang ketiga adalah approval. Jadi setelah semua rangkaian yang diuji cobakan dapat diterima oleh pasar, selanjutnya yaitu produksi massal. Untuk production release, produk ini dirilis apakah layak untuk umum karena sudah menerima semua tes yang diuji cobakan sebelumnya. Terus soal keempat yaitu ada jelaskan produk Anda sesuai dengan pertimbangan dasar-dasar desain produk. Di sini saya produknya hanger. Untuk yang pertama adalah keseragaman tebal dinding. Mengapa ini perlu keseragaman? Karena kalau terjadi perbedaan ketebalan, produk ini dapat terjadi perbedaan antara suhu dan penyusutan dan mengakibatkan distorsi geometrik atau perubahan bentuk yang signifikan. Maka diseragamkan ketebalan ini harus seragam. Terus yang kedua ada permukaan akhir dan tekstur. Pada permukaan akhir dan tekstur ini saya menggunakan finishing metode dengan SP1A-3 dengan 15 diamond polish karena dengan satuan finishing rate 0,001 meter kuadrat per jam. Terus soal yang kelima yaitu
jelaskan perhitungan biaya mold selengkap mungkin dari produk Anda. Untuk yang soal nomor 5 ini akan saya jelaskan pada Excel yang sudah saya kerjakan. Nah, di sini saya sudah mengerjakan biaya yang sudah dihitung-hitung. Di sini produk yang saya gunakan yaitu hanger. Nah, di sini ada gambar produknya, hanger. Terus data produknya, material, spek dan warnanya. Saya menggunakan material polipropilen dan warna kuning dengan shrinkage faktor 0,5%. Produk dimensinya yaitu 450 mm dikali 250 mm. Dan standar thickness-nya di sini saya menggunakan 10 mm. Dan resin pressure-nya 300 kg per cm kuat per segi. Dan produk weight-nya 12 gram. Untuk kalkulasi BEP-nya, untuk harga produknya saya mematok harga Rp4.000 dan jumlah hari kerja efektif per harinya itu sekitar 7 jam. Dan dikonversikan ke detik jadi 25.200 per detik. Dan untuk cycle time per injeknya saya 55 detik dan material yang dibutuhkan dalam sekali injek yaitu 0,12 ini kilogram. Jadi produk weight-nya 12 gram dijadikan kilogram. Untuk material yang dibutuhkan dalam sehari yaitu 5,50 kilogram itu dari jumlah jam kerja per detik dibagi ini material sekali injek atau berat materialnya, terus dikali dengan material yang dibutuhkan. Langsung saja. Harga material di sini polipropilen yaitu Rp20.000. Terus harga material per harinya yaitu dari material yang dibutuhkan sehari dikali dengan harga materialnya. Nah, itu didapatkan Rp109.964. Untuk harga operasional PI per jam saya mematok Rp125.000. Terus harga operasional mesin dalam sehari yaitu 875 itu didapat dari jumlah jam dikali dengan jumlah operasional mesin per jam. Terus harga per harinya, harga operator per harinya ini ada Rp200.000. Terus yang keempat ada saya estimasi harga mold. Untuk estimasi harga mold ini di sini ada rumusnya C total mold atau cost total mold yaitu cost cavities ditambah cost mold base ditambah cost customization. Nah, di total sini ada perhitungannya di bawah nanti. Jadi total yang cost mold yaitu Rp68.123.456. Jadi sekitar 68 jutaan. Terus data produknya tadi materialnya polipropilen, produk kuantitinya saya menghitung Rp120.000 unit. Terus didapat
ini Lpad, Wpad, Hpad, sama Apad Surface itu dari aplikasi software Inventor yang pada desain tadi, Hanger tadi. Terus volume partnya ini ditemukan pada volume di software dibagi dengan 1 juta. Terus H-word-nya ini sama tebal produknya. Terus yang kedua ada cavity cost estimation. Untuk cavity cost estimation ini rumusnya cost cavity sama dengan cost cavity dikali N cavity dikali F cavity diskon. Untuk C cavity-nya itu ada 40 juta, itu nanti saya jabarkan di bawah. Terus N cavity-nya 1 karena ini produknya single. Terus F cavity diskon 1. Terus ada C cavity material 9.962.000. Terus C cavity machining 974.478. C cavity finishing 29.227.708. Jadi C cavity ini ada 40.164.983. Terus yang selanjutnya ada C cavity material, yaitu ada volume cavity material dikali row cavity material dikali koefisien cavity material. Untuk volumenya ini dari volume cavity material yang sudah dihitung dari law L cavity, W cavity, sama H cavity. Dan row cavity-nya ini ada pada rumus 7.800 dan koefisiennya itu 307.967.000. Jadi C cavity materialnya 9.967.797. Itu selanjutnya ada volume cavity volume cavity material. Nah, ini dapat dijabarkan lagi. Dapat dari mana itu cavity materialnya? Oke, selanjutnya ada ini V cavity materialnya diperoleh dari L cavity dikali W cavity sama H cavity diperoleh volume cavity material. Nah, untuk menentukan L cavity-nya ada di bawahnya. Jadi Lpad ditambah dengan Lpad ini diperoleh dari L cavity diperoleh dari Lpad ditambah dengan perkalian dari Hpad dikali konstanta. Terus ini W cavity ya juga diperoleh dari Wpad perkalian ditambah dengan Hpad dikali konstantanya. Terus H cavity-nya
itu dikali antara H4 dengan konstanta ini. Untuk selanjutnya itu C cavity machining diperoleh dari C cavity machining 21,90. Ini diperoleh dari C cavity machining dengan rumus ini T cavity volume ditambah dengan T cavity area, terus dibagi dengan F cavity complexity, dibagi dengan F machining efficiency, terus dikali dengan F cavity complexity, terus dikali dengan F machining. Nah, untuk di sini F machining efisiensinya 0,5 itu dari tabel ini. Saya dari ini dari machining factor drilling. Terus F cavity complexity 0,380 itu dari 380 dari F cavity complexity dari apart surface dikali Howell terus kali Vpat dibagi dengan Vpat. Terus selanjutnya ada ini T cavity machining sama dengan 21,90 tadi udah. Terus selanjutnya ada C cavity finishing. Untuk C cavity finishing ini diperoleh dari T cavity finishing dikali air finishing rate. Terus selanjutnya ada T cavity finishing. Perkalian antara AI part surface dikali R cavity finishing. Terus yang ketiga yaitu ada mode based cost estimasi. Untuk mode based cost estimasi yaitu diperoleh dari koefisien ditambah dengan M mod dikali Cal mod. Terus untuk K modnya di sini saya memakai ICP20 itu 5,25. Terus yang M modnya yaitu punya rumus 1330 kg per meter persegi dikali L mod dikali W mod ditambah 1720 kg per meter kubik dikali L mod dikali W mod dikali H mod. Maka diperoleh M modnya 54,85. Terus selanjutnya ada mode customization dengan rumus C cavities dikali FI cavity customizing terus ditambah C mod dikali
Cmod base dikali FI mod costumation, maka diperoleh C costumation 16.013.655 rupiah. Di sini FI cavity costumation saya mendapatkan dari di sini ada two plate code runner system 0,05, terus ditambah strike lines with buffer or bevels, terus ditambah ejector sistemnya pakai round ejector pins 0,1, terus struktural sistemnya spoiler pillars ditambah 0, maka diperoleh FI cavity costumation-nya 0,25. Terus FI mode costumation-nya yaitu yang feed sistemnya saya memilih top plate yaitu 0,1, terus ditambah yang cooling yaitu strike lines with buffer of flaps yaitu 0,2, terus ditambah ejektornya saya memilih round ejector pins yaitu 0,1, terus ditambah struktural sistemnya saya memilih support pillars yaitu 0,1, maka ditemukan FI mode costumation-nya 0,5. Terus yang kelima itu part cost estimasi. Untuk ini yaitu ada C part-nya yaitu dengan C mod part ditambah C material part ditambah cost proses per part, terus dibagi yield. Untuk C mod part-nya ini ada rumus dari C total mod yang sudah di atas tadi, terus dibagi dengan N totalnya 120.000, terus dikalikan dengan F maintenance 5. Untuk F maintenance-nya 5 karena saya memilih dari standar mold steel yaitu yang high viscosity. Maka C mold-nya 2,838. Terus C materialnya 0,30. Ini dari rumus V part plastik dikali raw material plastik dikali K material terus dikali F feed waste, maka ditemukan C materialnya 0,3. Terus C proses per partnya itu diperoleh dari ini T cycle dibagi N T cycle dibagi N cavities, terus dikalikan air molding machines, terus dibagi konstantanya. Terus selanjutnya ada F-clamp. F-clamp yaitu mempunyai rumus 75 dikali 10 pangkat 6 dikali N cavities dikali L part dikali W part terus dibagi 1/9800. Maka diperoleh F-clamp-nya 3,4 M per ton. Mungkin sekian penjelasan tentang PEP dari produk yang saya buat, yaitu hanger. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangannya, saya mohon maaf. Dan juga kesalahan data yang saya peroleh, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya
Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.